Hai YouTuber, salam jumpa kembali dengan channel Branding IT. Videonya isinya daging semua bro. Sebelum admin membahas tentang rel kereta api atau proyek kereta Trans Kalimantan, ya mungkin ada yang belum tahu untuk warga Indonesia maupun di Kalimantan bahwa sebetulnya pemindahan ke IKN sesuai dengan kisah pewayangan Semar Bangun Hayangan. Tokoh Semar dalam wayang kulit bentuknya mirip sekali dengan Pulau Kalimantan. Semar sendiri merupakan tokoh yang sangat disegani karena merupakan jelmaan dewa dari hayangan. Entah benar atau tidak, yang jelas peristiwa ini menjadi semacam gambaran psikologis ataupun mistis bahwa hayangan atau ibu kota sudah saatnya dibangun di Pulau Kalimantan. Nah, kita kembali lagi ke pokok bahasan pembangunan jalur rel kereta api ataupun proyek kereta api Trans Kalimantan. Sebagai akibat dari dampak pembangunan IKN Nusantara di Kalimantan Timur, kabarnya rel kereta api sepanjang 2.428 km bakal membentang di Kalimantan. Nah, berita ini cukup viral ya di awal tahun 2024. Bagaimana sih kisah sebenarnya? Proyek ini pada awalnya bernama Proyek Kereta Api Borneo dan ditandai dengan peletakan batu pertama alias groundbreaking oleh Presiden Jokowi di Kabupaten Penajam Pasar Utara, Kalimantan Timur, Kamis 19 November 2015. Proyek pertama kali dan bersejarah bagi Pulau Kalimantan ini dibiayai oleh investor asal Rusia yaitu JSC Russian Railways. JSC Russian Railways merupakan perusahaan milik pemerintah Rusia yang menggarap infrastruktur kereta api, di mana pemerintah lebih jauh akan mengarahkan ke IKN. Menteri Perhubungan saat itu Ignatius Jonan mengatakan bahwa pemerintah mendukung proyek ini karena akan dipakai juga untuk kereta api umum yang pada dasarnya core bisnisnya adalah untuk pengangkutan barang. Pada akhirnya setelah 7 tahun groundbreaking, proyek senilai Rp 53,3 triliun ini batal lantaran Russian Railways selaku pemilik modal mengundurkan diri. Proyek rel ini melewati Kabupaten Penajam Pasar Utara yang merupakan lokasi ibu kota baru Nusantara. Nah, di awal tahun 2024 ini muncul kembali ya, atau memang sudah direncanakan rencana pembangunan rel kereta api di Kalimantan yang tentu saja kebutuhannya untuk menyambung ke IKN. Tidak jelas apakah hasil feasibilis tadi maupun trase terdahulu di 2015 akan digunakan. Namun dalam rencana kali ini disebutkan pembangunan kereta akan melewati rute Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, dan kemungkinan hingga Kalimantan Barat. Berita ini resmi dari Kementerian Perhubungan yang memiliki rencana pembangunan rel kereta api sepanjang 2.428 km di Pulau Kalimantan. Kemudian diwacanakan rute rel kereta ini dari Kalimantan Utara Kaltara menuju Kalimantan Selatan Kalsel sampai Kota Banjarmasin. Kemudian berlanjut ke Kalimantan Tengah Kalteng hingga Kalimantan Barat Kalbar. Pembangunan pertama akan dilaksanakan di IKN Nusantara mulai tahun 2025 secara bertahap. Ya, mungkin ini berbarengan dengan Imers Tunnel ataupun terowongan bawah laut sepertinya ya. Ya, karena rencana ini merupakan bocoran sehingga Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Selatan Fitri Harnadi mengaku belum dapat informasi lebih jauh. Namun demikian, rencana pemerintah pusat ini telah tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 64/2022 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Nusantara tahun 2022 hingga tahun 2042. Dalam peraturan presiden tersebut, salah satu sistem transportasi darat yang bakal dikembangkan di IKN adalah jaringan transportasi kereta api.
Disebutkan juga jaringan transportasi kereta api tersebut akan dikembangkan terkoneksi dan terintegrasi dengan sistem jaringan transportasi di Provinsi Kalimantan Timur dan antar wilayah Kalimantan lain, khususnya dalam IKN Nusantara. Dalam Perpres nomor 64 tahun 2022 tersebut juga menjelaskan pembangunan jaringan jalur kereta api yang akan dikembangkan di IKN berupa jalur kereta api umum yang akan melayani perjalanan antar kota dan perkotaan. Sesuai rencana dalam BLE tersebut, jaringan jalur kereta api antar kota akan menghubungkan Banjarmasin, Pantai Lango, Karangjoang, Simpang Semboja, dan Samarinda. Kemudian ada trase Stasiun Bumi Harapan di wilayah perencanaan KIPP, Stasiun Pemaluan di wilayah perencanaan KIPP. Selanjutnya Stasiun Bumi Harapan 2 di wilayah perencanaan IKN Barat, Stasiun Karangjinawi 1 di wilayah perencanaan IKN Barat, Stasiun Sepaku di wilayah perencanaan IKN Barat. Untuk jalur kereta api antar kota akan menghubungkan kawasan inti pusat pemerintahan, wilayah perencanaan IKN Barat, wilayah perencanaan IKN Timur, Simpang Samboja, Karangjoang, Bandar Udara Sultan Haji Muhammad Sulaiman. Sementara itu, jaringan jalur KA perkotaan menghubungkan sejumlah wilayah perencanaan KIPP, yaitu wilayah perencanaan IKN Barat, wilayah perencanaan IKN Timur, wilayah perencanaan IKN Timur 2, dan wilayah perencanaan IKN Utara. Nggak usah bingung ya untuk warga Indonesia karena Kalimantan memang cukup luas, dan luas IKN Nusantara itu 4 kali Provinsi DKI Jakarta ya. Dan panjangnya rel kereta api di Kalimantan nanti 2,5 kali Pulau Jawa. Admin memohon maaf belum bisa menampilkan trase detailnya ya karena masih dalam perencanaan. Namun demikian detail engineering desainnya sebetulnya sudah ada dan belum dipublikasikan. Admin juga sedang menunggu publikasi detail engineering beserta trasenya ya. Semoga di akhir tahun atau pertengahan tahun 2024 ini sudah muncul. Namun untuk warga Kalimantan Timur dan seluruh Kalimantan dengan kata-kata atau kalimat yang admin sebutkan tadi cukup paham. Disebutkan juga bahwa pemerintah akan membangun 14 stasiun yang diarahkan untuk dikembangkan dengan konsep pengembangan kawasan berorientasi transit atau Transit Oriented Development atau TOD. Nah ini TOD ini nggak asing di jalur ataupun trase MRT dan LRT Jabotabek, Jakarta maupun Banten dan Jawa Barat. Stasiun yang akan dibangun diantaranya adalah Stasiun Sentral Bumi Harapan di wilayah perencanaan KIPP, Stasiun Sentral Sepaku di wilayah perencanaan IKN Barat, Stasiun Simpang Tengin Baru di wilayah perencanaan IKN Timur 1. Kemudian ada Stasiun Karangjinawi 2 di wilayah perencanaan IKN Timur 1, Stasiun Sukaraja 1 di wilayah perencanaan IKN Timur 1, Stasiun Tengin Baru di wilayah perencanaan IKN Timur 1. Kemudian Stasiun Bumi Harapan di wilayah perencanaan KIPP, Stasiun Pemaluan di wilayah perencanaan KIPP, kemudian Stasiun Bumi Harapan 2 di wilayah perencanaan IKN Barat, Stasiun Karangjinawi 1 di wilayah perencanaan IKN Barat, dan Stasiun Sepaku di wilayah perencanaan IKN Barat. Kemudian ada Stasiun Karangjinawi 2 di wilayah perencanaan IKN Timur 1, Stasiun Sukaraja 1 di wilayah perencanaan IKN Timur 1, Stasiun Tengin Baru di wilayah perencanaan IKN Timur 1. Kemudian ada Stasiun Karangjinawi 3 di wilayah perencanaan IKN Timur 2, Stasiun Sukaraja 2 di wilayah perencanaan IKN Timur 2, dan Stasiun Sungai Payang di wilayah IKN Utara. Selain itu, pemerintah juga akan membangun 4 stasiun operasi kereta api, yakni stasiun depo di wilayah KIPP, stasiun depo di wilayah perencanaan IKN Barat, stasiun depo di wilayah perencanaan IKN Timur 1, dan stasiun depo di IWP IKN Timur 2. Melihat perkembangan pembangunan IKN, ternyata investor sudah mulai pada ngiler ya. Kemudian juga Rusia kembali menegaskan untuk tetap ataupun masih mau menanam investasi pembangunan kereta khususnya di IKN Nusantara ataupun meneruskan yang kemarin batal. Ini Rusia ini agak kurang jelas ya.
Dan jika dikerjakan tahun 2025 ataupun selesainya kira-kira di tahun 2029, lebih baik pakai kereta PT Inka kayaknya ya, atau pakai kereta hidrogen yang ramah lingkungan sesuai dengan konsep IKN. Dan untuk hidrogen meskipun masih menggunakan bahan bakar fosil sebagian ya, juga sedang dikembangkan sebuah kereta tenaga surya. Mari kita doakan agar kereta PT Inka yang seperti sudah dibangun di Sulawesi ini dapat dibangun di Kalimantan, dan IKN ini ya tentunya dengan kereta semi cepat listrik sesuai dengan konsep Green dan Smart City. Yang jelas admin senantiasa berdoa semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, waras, berdigas, akas, selalu untuk beras, dan isi dompet jangan sampai amblas terkuras. Amin amin ya robbal alamin.